Gerak! Sepanjang tahun 2023, masih banyak deretan selebriti yang terjerat kasus narkoba dan psikotropika. Bahkan sampai ada artis yang bolak-balik masuk jeruji besi karena terjerat narkoba. Oh my God! Amar Zoni ditangkap kedua kalinya pada awal tahun 2023. Ia pun menjalani masa hukuman 7 bulan di penjara. 1 bulan setelah Amar Zoni keluar dari penjara, dirinya kembali tertangkap penyidik Polres Jakarta Barat karena kasus narkoba. Hadiduduh, tepat setelah Amar Zoni ditangkap, tim Pagi-Pagi Ambiar mengundang kuasa hukumnya loh. Yang pasti berita penangkapan Amar Zoni ini mengagetkan, mengejutkan kita semua karena bukan kali pertama, ini adalah kali ketiga bahwa Amar Zoni terjerat kasus hukum berhubungan dengan narkotika. Tapi sebelumnya, apakah Bang John Matias ini menjadi kuasa hukum dari kasus yang pertama, kedua, atau baru kali ini di kasus yang ketiga? Kami kuasa hukum tuh pertama tahun 2017. 2017, yang pertama ya? Nah, yang pertama. Yang kedua, pada waktu Amar yang kena kedua itu kami, ya karena pada waktu yang pertama kan Amar udah berjanji sama kami ya, untuk tidak akan melakukan lagi perbuatan narkoba. Ya. Jadi yang kedua kami tidak ikut lagi. Nah, yang ketiga ini sebenarnya kami menangani perkara perceraian. Karena kan Amar digugat cerai oleh Iris di Pengadilan Agama Depok. Nah, karena kami dapat kabar Amar tertangkap di Jakarta Barat, nah kami pergi menjenguk sebagai PH kasus perceraian. Nah, setelah kami menengok di sana, ketemu Amar, ya kami tanya kenapa kok yang ketiga kalinya, apakah Amar tidak kasihan sama orang tua dan anak-anaknya? Apalagi kami kan lagi berjuang untuk memperjuangkan bagaimana mempersatukan kedua belah. dia sama istrinya. Nah, kenapa ada musibah baru lagi? Nah, setelah kami ngomong itu, dan pihak penyidik mau melakukan pemeriksaan, kan harus didampingi PH. Betul. Nah, jadi kami ditunjuk langsung untuk karena kasus ini ya kewajiban kan karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, ya kan harus pakai PH. Baik, Bang, kita nanti akan berbicara mengenai ancaman hukuman, tapi kita penasaran tentang kronologi penangkapan. Yang kami ketahui bahwa Amar Zoni ditangkap di salah satu apartemen di Tangerang Selatan ya. Betul. Sepengetahuan Abang sebagai kuasa hukum, itu kronologisnya seperti apa sih Bang? Ya kalau kronologisnya itu kami tidak tahu ya. Kami kan sebelum terjadi penangkapan itu kami sebenarnya datang hari Jumat itu ke tempat Amar dalam hal membicarakan tentang kasus perceraian yang di Depok itu. Jadi kami mau minta bagaimana waktu untuk mediasi. Nah, itu hari Jumat yang terakhir. Cuma pada waktu ketemu itu memang Amar banyak ngeluh lah. Galau gitu ya. Tentang orang tuanya lagi sakit. Kemudian masalah perceraian. Nah, itu yang dia itu bicarakan. mungkin yang paling kuat tuh pada saat mau bercerai itu mungkin ya. Itu yang salah satunya yang pemicu jadi balik lagi ke hal seperti itu, betul nggak? Kalau pendapat kami itu betul, karena itu yang sangat dipikirkan. Karena ya kalau namanya berpisah, anaknya kan masih kecil, masih umur 2 tahun. Waduh, Irish Bella pun sampai membuat pernyataan soal tudingan dirinya menjadi penyebab Amar kembali menggunakan narkoba. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut.
kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan kan. Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya. Saya tidak tahu menahu atas apa saja yang dilakukan Bang Amar di luar sana. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya. Ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya. Saya mikirkan segala konsekuensinya. Saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Gitu, saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya. Saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Hadududu, sepertinya keinginan Irish Bella untuk berpisah memang sudah bulat ya Sobat Ambyar. Sang adik, Aditya Zoni pun mengungkapkan kondisi Amar Zoni terakhir kali saat ia bertemu. Ya, mungkin sekarang lebih pasrah ya. Lebih pasrah, nggak banyak ngomong. Nggak nangis juga. Jadi udah pasrah. Udah mudah-mudahan ini titik baliknya dia. Titik balik menjadi orang yang benar-benar benar-benar selesai lah sama masalah-masalah itu. Karena di sini saya lihat abang saya ini sakit, gitu loh. Sakit yang harus kita bantu. Karena bukan main-main. Orang kecanduan narkoba ya dalam tanda kutip itu adalah orang yang sakit menurut saya. Jadi memang kita itu harus merangkul, kita itu harus menjaga supaya gimana caranya anak-anak bangsa ini, anak-anak muda ini bisa terselamatkan sama narkoba. Gitu loh. Ya oke lah, dari diri dia sendiri mungkin harus berubah dari diri dia sendiri. Cuman di lingkungannya, keluarganya, jadi pembelajaran juga bagi saya, bagi keluarga saya harus lebih memperhatikan. Itu sih. Janji ya dia bilang kayak mudah-mudahan ini menjadi titik balik hidup gue. Gue benar-benar dia bilang gue ini sakit, memang harus kita perhatikan, harus kita rawat. Jadi memang dia tidak banyak bicara, cuman dia bilang konsekuensinya semuanya saya siap terima, itu aja. Cuman dia bilang ini mudah-mudahan ini titik balik hidup gue, gitu loh. Ini titik balik hidup gue ini sakit yang perlu pertolongan, gitu loh. Gue sakit, gue perlu pertolongan. Jadi apapun nanti hukumannya, gue siap terima konsekuensinya. Kabarnya, orang tua Amar Zoni pun tidak tahu jika anaknya kembali tertangkap narkoba. Karena Aditya sang adik tidak memperbolehkan keduanya untuk menonton TV ataupun bermain gadget. Ya ampun. Pokoknya apapun yang terjadi ke depannya, semuanya akan baik-baik saja ya. Semoga di tahun 2024 nanti semuanya bisa kembali seperti semestinya. Nah, kalau yang tadi bolak-balik jeruji besi karena narkoba, putri dari Umi Elvi Sukaisi, Dawiyah, justru mengaku sangat menyesal saat menggunakan narkoba untuk menurunkan berat badannya saat dulu kala. Dawiyah, awal mula bisa terjerumus dengan barang haram tersebut itu awalnya gimana sih? Godaannya datang dari mana? Kalau aku sih jujur Li, walaupun mungkin ini dianggap kadang waktu sama polisi juga ini dianggap salah satu cerita yang mereka yasa gitu ya. Maksudnya mereka selalu bilang alasan itu. Karena gue jujur gue waktu itu cuman kayak pengen coba karena gue ngeliat ada beberapa temen
yang kurus gitu kan. Kebetulan kan Kasusnya kurus. kebetulan kan memang aku tuh maksudnya gini, bukan menyalahkan mama tapi aku tuh lebih kepengen saat itu bisa jadi seperti yang mama mau gitu loh. Jadi saat itu aku ngeliat teman aku kok kemarin baru ketemu terus ketemu lagi tiba-tiba udah yang kecil gitu badannya. Terus akhirnya dari situlah aku coba. Jadi motif kamu pengen lebih kurus? Lebih kurus seperti yang mama mau. Emang yang mama mau itu seperti apa di kepala seorang Dawia? Yang mama mau pokoknya Dawia tuh harus seperti, ya maksudnya dia kan mungkin mama tuh punya penilaian aku bisa nyanyi, aku bisa acting, aku bisa ini. Alangkah mungkin bagi bagi orang tua pastinya pengen alangkah baiknya kalau didukung dengan keadaan fisik yang lebih mendukung gitu loh. Karena mungkin sebagai seorang ibu dia juga pengen anaknya ini gini. Mama tuh selalu bilang sama aku, mama tuh nggak mau kalau kamu jadi artis nanti kamu dikatain sama orang, mama yang sedih gitu. Jadi dia selalu ngomong kayak gitu loh. Jadi memang kan dari dulu aku ngelawak gitu kan, maksudnya komedi gitu-gitu kan suka dibilang aqua galon lah, ntar dibilang kulkas lah, ntar dibilang lemari kan bullying gitu. ya? Ntar bullying truk gandeng apa gitu kan. Jadi kadang tuh mama suka yang gitu. Mama tuh sedih Dawia, mama tuh nggak mau kamu digituin karena sebenarnya kamu tuh cantik. Kalau kamu kurus kamu akan gini, kamu akan gitu. Jadi saat itu aku ngerasanya kayak ya udahlah gitu. Sebagai seorang anak pastinya kita pengen lah gitu jadi seperti apa yang orang tua. So please ini buat Sobat Ambiar jadikan ini sebagai pelajaran karena ternyata komentar-komentar kecil yang kita anggap adalah hanya sebagai bercanda. Misalnya kamu gendutan, kamu gendut, kamu lucu segala macam. Justru itu bisa menyakiti orang dan dari situlah trigger mulanya seseorang untuk mencari jalan pintas untuk menjadi lebih kurus. Salah satunya dia menggunakan barang haram. Yang bagus sih nggak usah komentarin hidup orang ya. Maksudnya komentarin diri sendiri aja gitu aja sih. Yang bagus gitu jadi aman. Mau kurus yang penting sehat. Iya. Karena itu yang orang bilang kena mental namanya. Pengennya jalan pintas ya. Aduh, kalau Amarzoni memakai narkoba karena merasa dirinya sakit. Dawia justru ingin membuat badannya semakin kurus. Tapi Sobat Ambiar, apapun alasannya, tidak ada pembenaran untuk memakai obat-obat terlarang ya. Say no to drugs. Jangan bikin diri sendiri dan keluarga menjadi trauma atas kesalahan-kesalahan yang dibuat ya. Seperti lagu yang sempat viral di tahun 2023, Elsa dengan Trauma. Tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena